Assalamualaikum anak-anak ibu. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua ya, untuk pelajaran akidah akhlak dan ibadah praktis dengan Bu Weni ya. Nah, lanjut. Kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman ya. Sekarang kita masuk rukun iman yang keempat, itu adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, arti iman kepada Rasul Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul benar-benar utusan Allah yang bertugas untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kita juga mendengar ada Nabi dan Rasul ya. Nah, ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi? Nabi adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya. Nah, Nabi yang wajib kita ketahui itu sebanyak 25 Nabi dan Rasul. Rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Nah, apa pula maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita meyakini seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, itu rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, rukun iman yang terakhir itu adalah iman kepada qada dan qadar ya. Iman pada qada dan qadar itu adalah mempercayai bahwa segala sesuatu di dunia ini telah ditetapkan atas kehendak Allah. Nah, qada itu sendiri apa artinya? Itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah atas segala sesuatu sebelum ada proses kehidupan. Jadi ketentuan dan ketetapan Allah sebelum kita lahir ya. Contohnya itu adalah tentang kapan kita meninggal. Nah, itu termasuk qada ya. Kita tidak tahu, itu sudah ditetapkan Allah sebelum kita lahir ke dunia. Nah, sedangkan qadar adalah keputusan dan ketetapan Allah yang telah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi. Nah, berdasarkan usaha serta doa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, qadar ini bisa dirubah ya. Nah, berdasarkan doa dan usaha kita ya. Nah, contohnya ketika kita mau mendapatkan nilai ulangan yang bagus. Nah, bagaimana qadarnya supaya nilai kita bagus? Nah, kita berusaha dan berdoa. Insya Allah nilainya akan bagus. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran ibadah praktis ya. Nah, itu kemarin juga kita sudah belajar tentang najis. Najis ada 3 macam ya. Yang pertama itu adalah najis ringan atau mukhafafah. Nah, contoh najis ringan itu adalah kencing anak bayi yang belum makan dan minum selain air susu ibunya. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Yaitu cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Nah, itu yang najis ringan. Nah, yang kedua itu adalah najis sedang atau mutawasithah. Contohnya adalah kotoran manusia dan hewan, kemudian darah, kemudian haid, mazi, dan nanah. Nah, bagaimana menyucikannya kalau seandainya terkena di badan kita? Yaitu adalah dengan cara mencuci tempat yang terkena najis tersebut dengan air hingga hilang bekasnya, baunya, dan rasanya. Nah, kalau sudah hilang bekas, bau, dan rasanya, berarti kita sudah terbebas dari najis sedang. Lanjut. Yang kita pelajari lagi itulah yang ketiga, najis berat atau mukhalazah. Ya, contohnya adalah kotoran, kencing, darah, liur, dan bangkai dari hewan babi dan anjing. Kita tahu bahwa babi dan anjing ini adalah hewan yang diharamkan untuk kita konsumsi atau kita makan. Nah,
Cara menyucikannya jika kita terkena najis berat ini yaitu dengan cara mencuci tempat yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu di antaranya itu airnya dicampur dengan debu dan tanah. Nah ya, ini cara menyucikan diri kita dari najis berat. Apabila kita terkena kotoran atau kencing atau darah terliur dari hewan seperti babi atau anjing, maka menyucikannya yaitu dengan menggunakan air sebanyak 7 kali, dan salah satu di antara 7 kali air itu dicampur dengan debu atau tanah. Kemudian ada tambahan satu lagi, itu adalah najis yang dimaafkan karena sulit untuk dikenali, itu disebut dengan najis ma'fu. Ya, najis yang bisa dimaafkan. Contohnya adalah ujung celana atau sarung yang basah yang diragukan apakah terkena air najis atau bukan. Ya, anak ibu biasanya tuh pakai sarung atau pakai celana, ya, ada basah di ujung kaki yang di bawahnya. Nah, kita ragu apakah itu terkena najis atau tidak. Nah, itu disebut najis yang bisa dimaafkan atau yang disebut dengan ma'fu. Lanjut. Nah, masuk latihan minggu kedua. Soalnya ada 5 ya. Yang pertama, rukun iman yang keempat adalah, yang kedua, utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk umat dan dirinya disebut. Nah, yang ketiga, ketetapan Allah yang bisa kita ubah dengan cara berdoa dan berusaha disebut apa tadi? Yang keempat, menyucikan diri dengan memercikan air saja itu termasuk jenis najis apa tadi tuh? Ya, dan yang terakhir, ya, sebutkan contoh najis yang bisa dimaafkan. Ya, nah, Ibu ya. Nah, demikian dulu soal latihan minggu kita kedua hari ini ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Jawabannya ditulis di buku tulis dan dikirim melalui WA Ibu ya. Nah, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Nah, demikianlah pertemuan kita yang kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.